Dengan hormat, CEO Solo Pos Media Group yang akan membawakan sesi berikutnya. Betul. Langsung kita undang Bapak Arif Budi Susilo. Tepuk tangan untuk Pak Arif Budi Susilo. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat sore hadirin sekalian. Ini sesi yang sudah capek pasti ya. Tapi sesi yang harusnya paling semangat karena menentukan masa depan Kota Solo tercinta dan kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tadi nanya AI. Karena kalau sudah sore begini, saya pengen tahu caranya ice breaking itu gimana ya. Ya paling gampang itu cari pantun. Saya tanya ChatGPT, asisten saya. Jadi karena kita ngomongin investasi, supaya kita tengada lagi, Mas Wali juga sudah kembali. Saya ingin bacakan pantun dulu. Tapi izin, Ibu Bapak, cakepnya ya. Bismillah, saya bacakan. Bengawan mengalir tenang ke hilir. Terima kasih. Angin bisnis berembus penuh daya. Solo kini jadi magnet yang menarik modal hadir. Amin. Ide, talenta, dan kapital bertemu di satu kota. Tepuk tangan untuk Solo. Baik, dalam waktu 1 jam ke depan, kurang lebih, kita akan membahas gong acara pertama yang digagas Wali Kota kita, Mas Ardi, Solo Investment Forum 2025. Nah, karena kita bicara investment, sore ini 1 jam kita akan membahas mengenai masa depan investasi Kota Solo. Saya Arif Budi Susilo yang akan memoderasi sesi ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Wali. Mas Ardi, monggo Mas Wali, silakan ke depan yang menjadi pembicara utama di sesi ini. Kemudian juga saya akan undang Pak Dedi Latif, staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang memegang peran penting dalam kebijakan investasi nasional dan tentu juga hilirisasi. Kemudian Bapak Muhammad Rifki, PhD, CFA, ekonom dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Selamat datang, silakan duduk, saya juga izin ikut duduk. Aduh, biar rame, tepuk tangan lagi dong. Baik, kita akan langsung mulai saja, karena nanti malam masih ada acara nggih, Mas Wali. Ini luar biasa, 1 hari non-stop demi Kota Solo tercinta. Dari tadi pagi kita sudah mendengar semua, banyak terminologi yang kalau istilah di sosmed atau di teman-teman netizen itu keyword, hashtag ya yang banyak disinggung dari mulai Pak Luhut, Pak Sandi dan Mas Wali juga dari pagi. Solo ini adalah epicentrum bisnis. Kemudian Solo ini adalah magnet tadi. Orang-orang yang dari seluruh Indonesia yang tadi datang ke Jogja untuk sekolah dan wisata, datang ke Solo hari ini. Karena daya tarik Solo yang luar biasa dan akses infrastruktur yang luar biasa. Kemudian saya satu saja kembali pakai hashtag atau keyword dari Mas Wali. Solo adalah hub apa? Investment hub. Tadi Mas Wali dan Mas Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno menggarisbawahi itu. Tepuk tangan untuk Solo. Oke, supaya kita lebih mengalir dan supaya kita lebih efektif menghemat waktu, kita mulai saja dengan Mas Wali Respati Ardi yang akan, tapi mohon waktunya singkat ya Mas, 15 menit aja biar nanti ada waktu untuk kita diskusi. Mas Wali akan memaparkan kepada kita semua mengenai prospek investasi di Kota Solo. Monggo Mas Ardi, tepuk tangan untuk Mas Ardi.
Terima kasih. Jadi kalau kata Pak Sandi yang manggil Ardi itu biasanya orang-orang lama, Pak. Tapi kalau yang branding baru namanya Respati. Oke, baik. Berarti saya harus koreksi Tapi nggak karena apa-apa, Pak. saya termasuk Itu kolonial justru- berarti. Ya, jadi ini mungkin paparan tadi pagi yang tadi sudah nonton sudah ini, tapi saya lihat audiensnya memang berbeda. Discover Solo meets opportunity. Jadi kalau kita discover yang hari ini ke Solo pasti tentang kuliner, tentang jajan, tentang makanan dan lain. Tapi apa opportunity kalau orang berbicara peluang bisnis, opportunity apa yang akan diambil di kota Solo? Kalau kita berbicara selalu yang terngiang kenapa Solo, seperti yang dinyanyikan Mbak Wakil terus kenapa Solo? Ya kita lihat sebagai hub tadi disampaikan di Jawa Tengah, punya stabilitas sosial dan kualitas sumber daya manusia yang oke, sosialnya stabil ya tadi disampaikan Pak Gubernur pagi tadi, kalau dulu saya zaman Kapolres keselera umum, tapi sekarang alhamdulillah semua baik-baik saja aman. Lalu koneksi dan aksesibilitas, kalau kita lihat Solo ini ada di tengah ujung Pulau Jawa di bagian barat dan sampai ujung Pulau Jawa bagian timur. Dengan konektivitas sekarang tol yang luar biasa, yang paling diuntungkan adalah kota Solo. Madiun, Ngawi, Nganjuk, hingga Surabaya aksesnya ke Solo singkat. Di weekend pasti plat L, plat Jawa Timur banyak. Semarang apalagi cuma 1 jam yang banyak kegiatan juga di Solo. Lalu kalau kita berbicara tentang epicentrum tadi disampaikan, apa sih epicentrum itu? Solo memiliki intangible asset yang tidak terlihat, yang itu mempunyai nilai. Seperti Keraton Kasunanan, Pura Mangkunegaran, adab kebiasaan sehari-hari yang simple ketika orang among tamu, keramahan ya itu termasuk intangible asset. Dan kita tahu sendiri di kota Solo itu kalau pagi, kalau malam mohon maaf itu 589 jiwa. Tapi kalau siang itu 2,5 juta jiwa. Semua berniaga, bersekolah, berobat, berbisnis, berapapun aktivitas ada di kota Solo. Inilah kenapa harus ada di Solo. Lalu simpel aja, peran pemerintah apa lalu yang harus dilakukan? Tentunya kami mengajak aset-aset pemerintah yang kita miliki, aset idle yang terbengkalai, itu bisa dan mengajak swasta untuk berinvestasi. Akselerasi pengawasan perizinan berusaha nanti akan kita asis langsung dan terutama sesimpel ini aja, zero pungli. Ini yang mudah tapi sulit untuk dilakukan keseriusan ke seluruh organisasi perangkat daerah hingga staf-staf di lapangan. Ini yang berat, perlu kita awasi bersama. Selain festival aset juga ada festival anggaran yang akan kita buka 2026. Kota Solo mau belanja apa aja sih? 2 triliun dipakai apa aja sih? Juga ada di sana dipaparkan untuk kedepannya. Ini meningkatkan partisipasi publik, itu trust. Ketika government-nya tertutup, investasi swasta pun juga kalau bahasa kerennya awang-awangan. Mau masuk takut karena angker, karena government-nya tertutup. Nah, ini kita sedang merubah hari ini Solo Investment Forum ini untuk merubah hal tersebut untuk lebih terbuka dan partisipasi publik akan kita kuatkan. Kita berbicara tadi disampaikan juga oleh Mbak Wakil terkait perkembangan wisatawan hingga di November ini tentang Solo hari ini. Pariwisata di Solo 1 tahun itu 664 events, bahkan yang kecil sampai yang besar, sampai yang mulai dari kelurahan sampai yang besar. Dan visitor spending ini khusus dari data dari Bank Indonesia, kris tutup sampai Oktober itu 10 triliun Pak, transaksi kris saja, belum transaksi real uang kertas, baru kris. Lalu ekonomi kreatif tentunya kita sudah tahu sendiri event-event yang menjadi tumpuan pengangguran di Solo sebenarnya kalau bisa dikatakan hari ini pengangguran 4,6%, tetapi aslinya banyak pekerja-pekerja kreatif yang kalau disurvei jawabannya nganggur. Tapi sebenarnya dia juga di pekerja non formal. Nah, terus apa yang harus dilakukan ke depan?
Apa sih longevity investment? Milenial hari ini berpikirnya tentang parenting. Gen Z mikirnya tentang cari kerja. Bener mbak, ketawa mbaknya. Milenial udah pikirannya parenting. Sekarang baby spa lebih mahal daripada spa dewasa. Sing kesel mboke sing dipijatke anake. Tapi itulah konsumsi masyarakat yang bergeser. Orang sudah berpikir tentang longevity, tentang daya tahan hidup. Aku sok ben anakku dulu sehat dan lain-lain. Dan di Surakarta kita senang sekali hari ini ada 1 perguruan tinggi nasional dan ada 86 pendidikan formal dan 61 pendidikan non formal. Dari Muhammadiyah, dari 3 Serangkai, Upitra dan lain-lain. Yang kita tahu sendiri dan di kesehatan ada 40 rumah sakit dan klinik baru yang ada di kota Surakarta. Mulai dari klinik kecantikan, klinik gigi, klinik psikolog, hingga fisioterapi dan sport massage yang hari ini rame antri-antri. Karena orang banyak lari-lari dan padel. Dicari peluang buka usaha psikolog, fisioterapi. Yang ini yang wellness tourism yang saya rasa belum banyak yang menangkap peluang hal ini dan kalau kita cek data di DPM PTSP banyak sekali Pak yang mengajukan. Oke, tadi disampaikan oleh Pak Wakil juga adalah menuju kota Surakarta sebagai center of knowledge atau pusat pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Investasi ke depan di kota Surakarta tidak di infrastruktur fisik lagi, tapi di infrastruktur pendidikan. Ini saya sedikit berbicara tentang upah minimum regional UMR. Dalam struktur penetapan UMR seharusnya pendidikan dan kesehatan sudah gratis. Akan tetapi masyarakat kita saking ingin berinvestasi kepada sumber daya manusia atau pendidikan, dia rela meninggalkan sekolah negeri yang gratis ke sekolah swasta. Ini fenomenanya. Lalu untuk menuju health tourism ini ada terbagi menjadi 2, medical dan wellness. Kalau medical yang di rumah sakit, wellness untuk menjaga kebugaran. Dan sekarang orang juga spending duitnya sudah ke wellness. Spa, yoga, mindfulness, uang coba dicek, tanya ke karyawan-karyawannya kira-kira spendingnya setiap bulan itu bisa ke arah mana. Dan ternyata alhamdulillah di kota Surakarta sudah ekosistem kesehatannya sudah sangat-sangat lengkap. Dan itu harus kita nikmati, harus kita manfaatkan bagi para pelaku usaha. Dari wali kota sebelumnya kita diberikan given anugerah yang baik dengan pertumbuhan ekonomi stabil yang sangat stabil. Pertumbuhan nilai investasi juga bertumbuh dengan baik dan yang unik adalah tenaga kerja berkualitas indeks pembangunan manusia kita hingga 84,41%. Ini tergolong sangat tinggi. Lalu kita cek setelah memang berkurangnya proyek strategis nasional di Solo, ternyata Solo ekonominya masih stabil, masih berada di kepala 5. Berarti tidak melulu tentang PSN, tapi kita juga bisa stabil ekonomi kita mendapatkan warisan yang baik, ya kita hari ini yang ngunduh dari swasta yang seharusnya bisa berinvestasi membangun di kota Surakarta dengan ekosistem yang sudah dibuat sebagaimana mestinya. Lalu untuk iklim investasi yang data saat ini perdagangan di kota Surakarta ada 4.865 secara kumulatif. Retailnya luar biasa, di sektor pariwisata ada 4.330 dan sisanya ada di lain-lain. Tetap di perdagangan dan pariwisata Bapak Ibu yang hadir di sini untuk investasi ke depan. Ini 7 sektor besar. Lalu top izin usaha baru. Ya kita tahu sendiri di Solo sebagai kota coffee shop yang penuh dengan gejala sosialnya. Ada 174 izin baru coffee shop Bapak Ibu di Solo di 2025. Ini yang paling laris promah atau obat mah lambung nanti yang paling laris. Ini juga menjadi penyumbang inflasi. Yang seharusnya nggak ada jajan kopi jadi jajan kopi harusnya struktur gajinya yang untuk bisa kita mau subsidi beras, subsidi telur, subsidi ayam, makan ini duitnya keluar juga untuk jajan kopi. Kopi menjadi suatu lifestyle yang sulit sekali deh.
Nah ini dengan 46% dan perdagangan retail di 25% menunjukkan masyarakat Solo sangat-sangat konsumtif. Ini peluang untuk Bapak Ibu untuk tetap ada peluang di sektor tersebut. Lalu apa yang kita tawarkan yang saya fokuskan dari BUMD adalah pusat distribusi logistik. Setiap urban, setiap metropolitan pasti kesulitan masalah pergudangan. Seperti contohnya di Jakarta ada namanya Cipinang Food Station. Karena dia nggak punya lahan, nggak punya sawah, harus dia punya hub untuk distribusi logistik. Nah ini akan kita tawarkan di sana sekitar 10 hektar yang akan kita tawarkan ke semua ke rekan-rekan investor untuk berinvestasi membuat warehousing system management dan komplek pergudangan yang ada di Pedaringan. Kita akan umumkan ke semuanya dan akan kita lelangkan jadi hal yang diinvestasikan baru. Dan ini saya bocorkan sedikit, mungkin ada perapian nanti sedikit di Pasar Legi, truk-truk besar untuk loading komoditi besar kita geser di Pedaringan semua supaya Pasar Legi menjadi lebih lancar dan lebih rapi, lebih bersih. Ini nanti akan pusat pergudangan dan hub logistiknya akan ada di Pedaringan. Ini bocoran dikit. Tapi yang jelas ini yang terakhir, stabilitas sosial, kota nyaman, kota paling sehat, dengan living cost yang rendah, di era disruptif ini mari bekerja dari Solo, work from Solo. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Wali ini on time banget gitu kan. Malah kita dikasih diskon luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Wali. Saya sudah work from Solo Mas 5 tahun. Solo, Jakarta, Solo, Jakarta, Solo, Jakarta tapi basisnya di Solo dan memang luar biasa. Dan yang penting gajinya di Jakarta tapi habisnya di Solo Pak. Ini yang membuat tumbuh besar Solo. Amin, membesarkan Solo berarti ya. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya mungkin bisa sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Wali tadi. Kalau Pendaringan itu ada 10 hektar menjadi hub logistik di Solo dan Solo Raya. Tadi di sisi supply, saya mau nambahkan satu, Mas Wali belum mencatat ekonomi virtual. Pelaku-pelakunya adalah teman-teman Mas Wali sendiri gitu ya, yang main pakai marketplace itu pertumbuhannya luar biasa. Di fashion, di kosmetik, di food dan lain-lain yang makanan kering oleh-oleh itu luar biasa. Nah belum tampak, tapi tadi dari sisi izin kelihatan tadi ada online, ada fashion, ada resto dan macam-macam. Nah kalau saya amati sepanjang saya di sini, perkembangan tadi distribution hub yang kecil-kecil itu tiap tahun itu nambah di banyak titik di Solo. Untuk saya nggak sebut brand ya, nggak usah sebut brand. Kok tiba-tiba sudah ada 3 di sini, sudah ada unit yang ketiga. Artinya memang ekonomi virtual ini luar biasa dan ini salah satu potensi Solo. Kalau teman-teman muda yang mau mempelajari ini nanti silakan datang ke kantor Wali Kota. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akan undang berikutnya Pak Dedi Latif untuk memaparkan mengenai prioritas investasi yang sekarang sedang manage oleh pemerintah melalui berbagai fasilitasi dan kebijakan yang ada. Pak Dedi Latif, it's yours. Tepuk tangan untuk Pak Dedi Latif. 10 menit ya Pak. Ya, baik. 5 menit juga Bapak juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Yang saya hormati Pak Arif, Pak sebagai moderator, khusus buat Pak Wali Kota, Pak Rifki, Bu Wali, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Apresiasi bagi kami Pak, saya diundang untuk memaparkan atau memberikan gambaran umum lah highlight tentang investasi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Wali untuk bisa hadir di sini. Saya langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya juga bingung juga nih, artinya mana yang menjadi prioritas untuk kita sampaikan gitu loh. Karena saya lihat, tapi nggak apa-apa, saya akan bicara overall berkaitan tentang investasi secara umum. Kementerian Investasi atau BKPM, dalam konteks investasi itu mempunyai target yang cukup besar Bapak Ibu sekalian, untuk periode 5 tahun ke depan. Dalam rangka mendukung 8% pertumbuhan ekonomi. Target kami itu sampai tahun 2029, 13.009 sekian Pak Bu. 5 tahun.
kalau kami compare ke tahun pemerintahan sebelumnya yang 10 tahun itu cuma 9,9 triliun. Nah kita dikasih sekarang 5 tahun 13.000 sekian. Cukup fantastis. Pertanyaannya adalah sanggup nggak? Bisa nggak? Kan gitu. Tapi kami yakin dan optimis insya Allah dengan kondisi yang kita lihat sekarang harusnya mudah-mudahan bisa tercapai. Harapan begitu. Tahun 2025 kita punya target 1905. Kita melaporkan tentang realisasi investasi per triwulan. Triwulan ketiga September kita sudah mencapai 1.434 triliun. Artinya tinggal 3 bulan lagi untuk tahun 2025 Desember ini. Insya Allah target 1095, amin mudah-mudahan tercapai. Gitu Pak. Saya mau bicara tentang target ini Pak Bapu. 1434 wilayah Jawa Tengah berkontribusi secara nasional tentang realisasi investasi PMA dan PMDN itu jumlahnya 66 triliun Pak. Jawa Tengah Pak. Pertanyaan ke bawah adalah di Solo berapa sih kontribusi dari seluruhnya itu? Nah itu dia pertanyaannya. Itu berkontribusi kami lihat kota Solo 675, sekian miliar Pak. Ya kan? Belum 1 T nih Pak Wali kan gitu. Nah ini tantangan. Ya mudah-mudahan nanti di Desember ini 1 tahun bisa mencapai itu. Harapannya gitu Pak ya. Dari triwulan ketiga udah sampai sebesar itu. Kalau saya lihat ini saya optimis lah mudah-mudahan Pak Wali dengan audiens seperti ini saya kaget juga sampai sore ini masih begitu banyak para teman-teman atau pelaku usaha Pak. Saya senang melihatnya itu. Nah oleh karenanya Pak, bicara investasi jelas kontribusi tenaga kerja menjadi sangat titik akhir yang kita harapkan. Sekarang kita sudah sampai triwulan ini hampir 1.900.000 sekian. Dan ke depan mudah-mudahan investasi berujung kepada akhirnya adalah bicara tentang berapa besar kontribusi kepada lapangan kerja kita serah. Dan saya tidak bicara lagi PMA, PMDN, tapi secara umum saya katakan pemerataan investasi sudah bergeser Bapak Ibu. Ada Jawa dan luar Jawa. Sekarang tuh hampir 51 sekian itu udah ada di luar Jawa Pak. Sisanya di Jawa. Artinya pemerataan secara investasi secara keseluruhan hampir berapa periode, 5 tahun lalu sampai sekarang sudah mulai bergeser. Ini berarti apa? Tantangan masing-masing daerah, tanda kutip provinsi maupun kabupaten kota, mempunyai daya untuk berusaha mendatangkan investasi ke kita cukup kuat. Artinya berlomba-lomba untuk mendatangkan investasi. Ini jelas bagi kami bagaimana untuk mendatangkan investasi. Konteks dari asta cita pemerintahan Prabowo, kita ada kurang lebih sektor-sektor menjadi prioritas, menyangkut tentang sektor industri, hilirisasi menyangkut itu, lalu ada energi baru dan terbarukan, semikonduktor, energi digital, industri dan keseluruhannya. Ini Pak yang kita tawarkan kepada investor. Dan ini bagian daripada mendukung asta cita Pak Presiden kita. Terutama menyangkut EBT Pak, energi baru terbarukan. Besaran para investor yang bermain di sini masih sangat sedikit. Ini ya tantangan kami bagaimana mendorong para investor untuk melakukan investasi ini, terutama berkaitan dengan energi baru terbarukan dari sisi apa yang dengan bahasa kita mengatakan tuh tidak lagi mengandalkan batu bara saja. Energi terbarukan kita lakukan, apakah itu dengan air, surya, dan banyak hal di situ Pak. Nah ini yang kita sedang dorong. Alhamdulillah sudah banyak juga investor sudah melakukan ini. Nah saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan Bapak Ibu, tapi kedua adalah bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi fokus bicara tentang hilirisasi. Dan ini komitmen pemerintah juga, periode sekarang menyangkut hilirisasi. Kami telah siapkan ada roadmap 28 komoditas yang ditawarkan kepada para investor untuk melakukan investasi di sektor tersebut. Ada 28 komoditas Pak. Pemainnya sudah ada, baik dalam maupun luar. Sarana prasarana sudah ada. Nah tinggal bagaimana
pelaku usaha untuk bisa terjun ke sektor yang diinginkan oleh pemerintah. Dengan community hilirisasi ini berharap adanya value added yang lebih jauh tentang itu. Nah ini jelas Pak, dulu kita masih olahan kita kirim dapat cuma 3 triliun atau berapa triliun, sekarang dengan hilirisasi hampir 40 triliun Pak dengan adanya proses ini. Nah ini tidak gampang. Nah inilah pemerintah akan coba, kami berharap tidak hanya mengandalkan sektor migas dan batu bara, sektor perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan, ini juga akan kita dorong menjadi hilirisasi Bapak Ibu sekalian. Ini saya pikir menjadikan momentum buat teman-teman agar supaya bisa tahu bahwa langkah hilirisasi kita gerakkan lebih cepat dan kita bantu dan kita fasilitasi bagi pelaku usaha. Ini konteks hilirisasi, artinya konteks prioritas yang diinginkan oleh pemerintah, salah satunya ini. Selanjutnya adalah saya juga berbicara tentang apa yang dinamakan dengan kawasan industri Pak. Menarik tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa potensi yang cukup besar di kawasan, mohon maaf, perusahaan-perusahaan kita masukin kawasan. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan kota Solo ini dengan berbagai macam potensi yang ada. Saya cuma melihat di sini adalah bicara pendidikan dan kesehatan Pak Wali. Bapak Ibu, ingat bicara pariwisata, saya pernah ke Banyuwangi dan sekarang pun kami masih terus ke Banyuwangi untuk melihat wisatanya. Tapi ada ekspansi lain daripada sektor usahanya, industri Pak. Nah itu akan coba diangkat membangun kawasan industri. Konteks ini saya pikir boleh Pak Wali, contoh di Bali dengan turis dan wisatanya cukup banyak, dibuka kawasan ekonomi khusus tentang kesehatan Pak. Dan itu saya lihat sendiri di Sanur dan saya datang. Dan ada juga yang di tempat Nusa Dua lainnya. Itu ada 2 sektor. Nah ini mungkin jadikan Pak Wali kalau boleh Pak, tawarkan dan kami akan dorong. Kami akan dorong dan bantu pelaku usaha yang mungkin datang ke kami atau kita akan sampaikan untuk kita tawarkan. Datang ke kota Solo. Menyangkut mudah-mudahan sektor pariwisata itu dan didukung oleh kesehatan dan pendidikan. Konteks pendidikan Pak, Bu, investor sebetulnya kalau tahu ada fasilitas yang didapat. Itu fasilitas insentif yang cukup besar Pak. Apabila pelaku usaha melakukan riset and development terkait juga dengan SDM Pak, pendidikan. Itu 300% sampai 200% Pak dari total investasi. Bayangkan Pak. Namun ini sedang kita dorong dan kita coba. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan yang sudah siap. Baru sebatas artinya apa? Perusahaan mengembangkan bagi SDM-nya untuk diberikan pendidikan lebih jauh Pak. Dan itu kami dengan jajaran pimpinan semua, perusahaan-perusahaan yang sudah dapat fasilitas, baik master list maupun tax holiday dan holiday, mereka kita harapkan untuk memberikan fasilitas pendidikan untuk mensekolahkan warga yang ada di perusahaan tersebut ataupun karyawan dari situ untuk sekolah di luar. Dan itu kita minta bukannya ece-ece 50-an, bisa ratusan Pak. Dan salah satu itu. Jadi mereka setelah menikmati fasilitas dari kita sebagai pemerintah dan juga ada feedback terkait dengan itu. Nah ini apa yang dinamakan super reduction tax, yaitu 200-300% kita berikan kepada mereka Pak. Agar ada feedback dari kita. Nah artinya Pak, mungkin di sini atau di kota Solo ada kawasan industri spesifik seperti itu Pak. Kami bantu Pak, kita ada 173 kawasan industri. Dari itu kami bisa klasifikasiin Pak, ada yang kurang lebih dari 73 itu sudah settle dan cukup maju, berkembang, dan ada yang masih didorong. Dan masih ada yang baru. Nah ini saya pikir makin banyak kawasan-kawasan industri tidak ada masalah Pak. Karena apa? Memang pemerintah dalam konteks ketentuan, perusahaan yang berinvest di Indonesia, des manufaktur secara khusus, PMA maupun PMDN harus ada di kawasan. Nah inilah jalan zonasi. Nah, saya hubungkan tadi dengan Pak Wali, sebagai investment hub wilayah Jawa, atau menjadikan logistik dan konektivitasnya. Ini penting Pak, kalau perlu bangun Pak kawasan logistik dan konektivitas, yang itu sangat mendirikan ekosistem yang terjadi. Nah ini saya pikir di sini, nah teman-teman harus melakukan usaha di situ. Dan yang lainnya Pak berkaitan dengan fasilitas ini,
kita beri kemudahan kepada pelaku usaha dan investor baik dalam maupun luar, kita juga mencoba membentuk atau membuat aturan-aturan yang mendukung investasi. Kita tidak mau Pak, kami ke luar negeri menarik-narik, menawarkan investasi, pada saat dia sudah datang nggak clean and clear. Terbentur kita masih. Dan ini teman-teman pelaku usaha yang ada di sini, sekali lagi Pak, bicara investasi cuma 3 kok para investor yang dia ingin lihat. Satu berkaitan dengan regulasi menyangkut perizinan, yang konteks adalah kepastian. Yang kedua bicara daya saing terhadap produk. Dan yang terakhir ada SDM dan produktivitas Pak. Itu yang dilihat investor. Nah inilah saya pikir langkah kami atau Kementerian Investasi melakukan langkah kemudahan-kemudahan itu Pak. Bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kami coba dekatkan, kami coba dorong dan coba kami sampaikan cobalah masuk ke Solo. Mungkin begitu. Namun demikian, kami juga Pak, dalam melakukan proses promosi investasi, kami punya 84 sektor Pak, yang sudah apa yang dinamakan dengan clean and clear juga terkait dengan proyek yang kita tawarkan. 8 aspek kami lihat di situ, dari mulai legalitas sampai pembiayaan. Sampai investor itu bahasanya, Bapak itu nggak perlu lagi FS atau pra-FS, sudah kami buatkan. Kapan dia IR-nya, kapan MPM-nya, kapan dia payback period-nya, itu udah kami hitung semua Pak. Nah artinya di sini saya pikir juga sama teman-teman, kami siap bantu itu. Artinya Kota Solo boleh juga dong tampilkan peta peluang investasinya apa. Mantap. Bagaimana kami mau tawarkan kalau kami tidak tahu hal itu. Minimal nggak apa-apa, kami buatkan IPRO-nya, bahasa kami investment project ready to offer Pak. Artinya Bapak punya konsep apa, kami bikinkan suatu kajian analisis lebih jauh, kita coba. Seperti tadi kawasan industri pariwisata misalnya, kawasan industri kesehatan. Kawasan industri ekospark kami bikin di Lamongan Pak, kami tawarkan. Nah mungkin di Solo akan coba itu. Konteksnya sebetulnya, artinya saya coba melihat ini, boleh Pak Wali, justru potensi-potensi apa yang Bapak miliki yang memang lain daripada yang lain, tanda kutip, ataupun apa yang kita saling mensupport itu. Nah inilah yang mungkin kami coba bantu, jujur saya katakan bantu Pak, menjadi bagian yang kami tawarkan Pak. Kami mendatangkan dan kami datang tiap hari itu investor all countries datang Pak, terutama sekarang China banyak sekali. Belum lama kami ke Banten, kawasan industri meresmikan invest di kawasan Banten, kawasan industri Krakatau Steel, hampir 24 triliun Pak, untuk mendukung pembuatan kaitan produk-produk makanan dan lain. Besar sekali. Nah konteks terakhir Pak, mungkin Pak Arif tadi berkontribusi. Dalam konteks ini kami Kementerian Investasi tadi sudah melakukan bagaimana memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berinvest. Satu menyangkut regulasi, yang kedua adalah penyederhanaan prosedur perizinan. Simplikasi Pak. Dan yang ketiga adalah pengembangan sistem dan kemudahan dari sistem yang dinamakan dengan OSS, Online Single Submission RBA, berbasis risiko. Dan yang paling kita lihat di situ ada 2 Pak, yang paling bagus dari OSS RBA. Kita menerbitkan apa yang dengan namakan konsep fiktif positif. Apa itu fiktif positif? Artinya Bapak Ibu atau pelaku usaha pada saat dia mengajukan izinnya melalui OSS, selain persyaratan dasar dan perizinan usaha yang dilakukan, persyaratan dasar Bapak Ibu sudah tahu semua mungkin itu, hal-hal yang menjadi prinsip PKPR dan lainnya. Pada saat dia mengajukan perizinan usaha, mohon maaf menyangkut lahan, menyangkut hal-hal rekom dari kementerian lain, yang sudah ada service level agreement menyangkut waktu terhadap penerbitan itu. Misal tanda kutip, 1 bulan terhadap terbit izin itu harus diterbitkan, tidak direspon oleh kementerian tanda kutip ataupun daerah dari batas waktu yang diberikan, akan terbit secara otomatis Pak. Bayangkan tuh Pak. Nanti kita post audit lebih jauh. Yang terakhir adalah klik, kemudahan layanan investasi konstruksi langsung di kawasan industri Pak. Nah kebetulan di Jawa Tengah itu ada satu kita dapat adalah kendal kita akan berikan. Nah di Kota Solo kan belum ada kawasan industri. Nah ada kita prototipe tahun ini, ada 25 kawasan industri yang kita berikan otoritas untuk menerbitkan itu Pak. Jadi kurang lebih itu Pak yang menjadi target dan sasaran kita. Dan saya cuma sekali mengatakan, mari kita bantu para pelaku usaha, terutama berkaitan dengan proses izin. Sudahlah Pak di daerah, sudahlah bicara perizinan itu sangat klasik.
cukuplah untuk perizinan. Jangan lagi kalau kata Pak Wali di utak-atik itu investor lah. Suruh dia kalau bisa apa kita tarik itu dia. Seperti itu. Dan kami juga sepakat itu. Oleh karenanya memang sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan itu memang kita harus sesuaikan. Jadi sekali lagi saya katakan kami pro bisnis Pak. Daerah pun harus pro bisnis. Dengan tidak mengesampingkan sosial dan kultur yang ada di lingkungan negara ataupun wilayah masing-masing. Prinsip itu Pak. Ya. Banyak hal, namun saya pikir itu yang sangat penting bicara di data kita. Dan sekali lagi saya mengatakan, kami siap mendukung Pak Wali. Seperti apa yang saya tawarkan itu, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih jauh, teman-teman di DPM PTSP ataupun yang lainnya Pak, untuk bisa kita dorong sektor mana atau sektor mana yang mungkin kita bisa prioritaskan untuk bisa kita tawar kepada investor, baik PMA maupun PDN. Saya pikir begituan Pak. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan meriah untuk Pak Dedi Latif. Terima kasih Pak Dedi. Mas Wali senyum-senyum nih. Yang 650 miliar itu tahun depan jadi 6 triliun Pak. Amin. Kan begitu. Diberikan kemudahan dari Jakarta, dibantu dan kemudian mulai forum ini akan menjadi apa istilahnya ya, business matching yang mudah-mudahan menjadi forum yang ke depan menjadi unlock potensial kota Solo, unlocking di potensial kota Solo, Pak Dedi Latif. Sekali lagi terima kasih. Yang terakhir ini dari lembaga penjamin simpanan, Pak Muhammad Rifai, PhD. Nah, perspektif finansial ini, bagaimana melihat mendukung dan mengaitkan sisi finansial dalam mensupport investasi di Solo. Ini waktu penjaringan 10 menit, silakan Pak Rifai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Rifki dari Lembaga Penjamin Simpanan. Kebetulan di Lembaga Penjamin Simpanan saya bekerja sebagai spesialis di grup riset, kadang-kadang disebut ekonom juga. Jadi namanya ekonom mungkin dalam paparan kali ini akan sedikit bicara data-data aja sih sebenarnya, cerita dari data. Yang saya hormati Mas Wali, dipanggilnya Mas Wali. Apa aja Pak ya, di Ibu dan Mbak Wakil, ternyata dipanggilnya Mbak juga, gitu. Biasa. Yang saya hormati Pak Dedi, Mas dan Mbak, biar tetap muda ya Mbak ya, luar biasa dari Kadin. Ya kebetulan dalam setting kali ini karena dimintanya untuk terkait sama finansial, yang mana juga kami sebagai lembaga penjamin simpanan adalah salah satu regulatornya. Jadi mungkin di paparan saya ini agak sedikit nyolek perbankan sebenarnya nih. Jadi akan sangat bagus kalau misalnya mudah-mudahan di audiens ini ada perbankannya nih gitu. Oh banyak, alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan tersampaikan pesannya gitu ya. Oke, next. Iya. Jadi sebelum masuk ke finansial nih Bapak Ibu sekalian, saya mau mencoba menyuarakan sebuah optimisme. Apalagi ini forumnya sangat bagus ya. Ini adalah Solo Investment Forum. Yang mana digaungkan oleh Pemkot Kota Solo sebagai untuk mendorong gitu ya investasi terutama di Kota Solo ke depannya. Nah, tema mendorong investasi ini juga digaungkan juga nggak cuma di Solo sebenarnya, tapi nasional. Apalagi mungkin kita pada tahu Bapak Menkyu kita yang baru ya. Bapak Menkyu kita yang baru ini juga orangnya sangat getol sekali, ingin mendorong termasuk investasi Pak salah satunya. Dan kebetulan beliau dulu adalah bos kami, jadi karena sekarang beliau viral, kami jadi ikut-ikutan viral. Gitu. Padahal iya terkena dampaknya, alhamdulillah promosi gratisan Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu, ini nasional dulu nih, nasional. Ini kita masih bicara nasional. Jadi kalau di nasional itu biasanya kami di LPS itu melihat memotret kondisi ekonomi nasional itu melalui ya 6 grafik ini aja sebenarnya cukup. Jadi yang bisa kita tangkap di sini adalah sebuah optimisme Bapak Ibu. Jadi indikator sektor real nasional itu semuanya mayoritas lah ya, mayoritas banget itu menunjukkan pembalikan ke arah positif. Sebelumnya kan kita pas awal tahun ini mungkin ya ada isu-isu pelemahan, perlambatan gitu, kita bahkan resesi. Tapi ini semua indikatornya sudah berbalik nih. Jadi yang kiri atas itu ada persepsi konsumen, ini ada survei dari LPS sendiri, ini menunjukkan seberapa confident konsumen itu untuk spending. Dan itu terlihat
buntutnya itu nukik ke atas tuh, ke atas. Jadi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat ya, confidence masyarakat untuk spending itu semakin kesini semakin naik. Jadi itu adalah peluang konsumsi buat kita semua. Makanya inline tadi ada di presentasinya Mas Wali, kebetulan banyak coffee shop ya Mas Wali. Nah ini mungkin salah satu ininya nih, linknya nih ke sini. Yang kedua ada penjualan retail, ini juga sama, menukik juga ke atas. Itu juga ceritanya sama. Jadi dari sisi konsumen pada pengen belanja, dari sisi penjualan retailnya emang beneran belanja nih, terlihat terjual. Ini dari BI juga nih datanya ngomong-ngomong Mas Wali. Gitu. Terus kita lihat dari penjualan mobil, penjualan motor juga udah mulai nukik ke atas. Mobil memang masih negatif tapi sudah melihat ada perbaikan, jadi memang ada optimisme juga di situ. Kalau kiri bawah semen sih masih agak stagnan ya, ini masih menjadi PR kita semua. Terus tapi yang satunya lagi PMI manufaktur, nah ini tadi dari sisi konsumen, sekarang dari sisi produsen nih, biasanya ukurnya dari PMI, Purchasing Managers Index. Nah kalau PMI-nya naik artinya para perusahaan itu mau belanja bahan baku, karena dia percaya akan kejual tuh bahan bakunya. Nah ini juga menukik naik gitu ya. Jadi mayoritas dari indikator-indikator yang kita pantau itu menunjukkan optimisme sebenarnya secara nasional. Next. Nah sekarang kita masuk ke Surakarta. Tadi di Mas Wali ada ada angka PDB Surakarta, yaitu range-nya dari 5,5 sampai 625 kalau nggak salah. Itu tinggi banget. Nih kebetulan Mas Wali mungkin agak humble, jadi dia nggak bandingin sama nasional. Kalau Bapak bandingin sama nasional itu consistently selalu berada di atas Pak. Selalu berada di atas PDB nasional pertumbuhannya. Surakarta, Pemkot Solo tuh. Jadi betapa luar biasanya pertumbuhan ekonomi di Solo itu hanya dari data itu aja gitu ya. Jadi selalu pertumbuhan ekonomi Solo itu selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah terus sektor-sektornya kalau kita kulik lagi ada konstruksi, ada perdagangan sama informasi gitu. Jadi sebagai gambaran kira-kira ekonomi Solo strukturnya seperti itu. Kemudian pengangguran, tadi juga sempat disebut penganggurannya juga 4,8. Kalau dibandingin sama nasional juga itu sekarang udah ada di bawah nasional, bahkan di bawah Jawa Tengah sebenarnya. Tadi pagi ada Pak Gubernur ya, seperti itu. Nah dari sisi inflasi kurang lebih sama. Jalannya sama nasional sama Jawa Tengah masih berada di 2,an ya, mau 2,an masih di bawah 3. Jadi dari sisi potret ekonomi Solo ini sebenarnya performanya sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Gitu, bahkan dibandingkan dengan nasional, even Jawa Tengah juga lebih bagus menurut kami. Next. Nah, masuk ke finansial nih. Jadi ini yang saya mau nyolek sebenarnya kepada Bapak-bapak yang dari perbankan. Jadi kalau kita lihat data nih, dari dari Bank Umum ya, itu masih ada surplus dana sebenarnya di perbankan di Kota Solo Pak. Ini udah masuk Kota Solo doang nih. Ini kita nggak bicara nasional lagi. Ini di Solo aja, semua bank-bank yang beroperasi di Kota Solo itu banyakkan mengambil simpanannya ketimbang nyalurin kreditnya, gitu. Even kreditnya itu sekarang sayangnya negatif. Pertumbuhan kredit secara year on year-nya negatif. Jadi kredit melambat tapi simpanan masih kenceng-kenceng aja gitu. Jadi sebenarnya jadi duitnya dari warga-warga, simpanan masyarakat. Jadi simpanannya banyak tapi kayaknya nggak terlalu disalurkan gitu. Terlihat juga dari loan to deposit ratio itu di bawah LDR-nya sekitar 92. Jadi artinya di sini sebenarnya kalau kita bicara Solo aja itu perbankannya tuh sebenarnya harusnya ada dananya Pak, gitu. Sebenarnya ada dananya. Tadi kita di holding room cerita soal kalau pinjem ke bank itu agak mahal ya tadi ya, pinjem agak mahal. Nah itu juga masih menjadi misteri juga nih kenapa ya mahal ya. Apalagi kalau misalnya di Solo sendiri sebenarnya bank itu sepertinya punya ruang Pak untuk nurunin sebenarnya gitu. Kalau lihat dari data gitu. Tapi why itu nggak mau turunin, nah itu yang perlu kita kulik. Mungkin seperti itu, insight-nya dari sini. Next. Nah, kemudian lebih bagus lagi, even better untuk yang di Solo ini adalah kondisi bank-banknya itu kasanya gede. Kasa itu apa? Kasa itu adalah current account, savings account. Kurang lebih adalah, kalau kita punya simpanan itu, kurang lebih ada tiga kategori besar Bapak Ibu. Jadi biaya deposito,
dia tabungan atau dia giro. Nah, kalau kita naruh duit di bank paling gede bunganya mana? Deposito kan? Nah, deposito itu bagi bank itu namanya dana mahal. Sisanya giro sama tabungan itu dianggapnya dana murah gitu. Nah, di Solo kebetulan itu gedean dana murahnya dibanding dana mahalnya sebenarnya gitu. Jadi udah tadi simpanannya banyak, terus murah-murah lagi gitu, kurang lebih gitu kalau dari sisi perbankannya, kayaknya ya kalau dari data kami gitu Pak. Jadi tambah lagi mungkin di sini kita bisa bisa sama-sama belajar kira-kira bagaimana untuk mengeksplor ini supaya bisa lebih optimal lagi memberikan kredit utamanya kepada pengusaha-pengusaha di Solo ini gitu Bapak Ibu. Gitu. Sekarang simpanannya itu berada di posisi 63 triliun, kalau nggak salah tadi sih kreditnya ada di 61 ya triliun rupiah gitu. Ya, 60-an triliun. Next. Nah, ini ya seperti yang tadi kita udah sebut, pertumbuhan kreditnya itu termoderasi, jadi nurun lah. Ini kata-kata halusnya dari turun itu moderasi gitu ya. Sebenarnya halus aja nih sebenarnya, tapi sebenarnya turun. Jadi dia udah minus pertumbuhan kreditnya, jadi melambat pertumbuhan kreditnya, makanya ini harus digenjot lagi. Dan kalau misalnya kita lihat itu memang pengurangan kreditnya itu paling banyak ada di industri pengolahan, manufaktur gitu. Jadi kalau kita bandingin ya antara Januari 2023 sampai ke Oktober 2025, pada Januari 2023 itu jumlah kredit kepada sektor manufaktur itu 24 triliun. Tapi nggak tahu kenapa di Oktober 2005 itu turun jadi 18 ya. 18 triliun gitu. Jadi biasanya tuh naik kan, namanya nominal kan harusnya naik gitu. Tapi ini malah turun gitu. Jadi ini penyaluran kredit di manufaktur nih. Seperti itu, sektorilnya nggak jalan, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu kurang lebih colekan kepada banknya ya Bapak Ibu ya. Terus next, ya ini next lagi, kita langsung aja ke slide 9. Next lagi, nah ini ada sedikit pesan sponsor lah ya gitu ya. Next lagi Chan, next lagi yang berempat. Nah ini ingin mencoba mengenalkan ya. Jadi tadi kita udah bicara bahwa sebenarnya kondisi ekonomi secara keseluruhan Indonesia itu optimis dan perbankan di Solo itu sebenarnya juga punya peluang nih sebenarnya untuk menyalurkan kredit lebih banyak lagi gitu ya. Nah apa yang kami lakukan nih sebagai LPS? Jadi sekalian juga memperkenalkan Bapak Ibu bahwa siapa sih ini LPS gitu, jangan-jangan belum ada yang tahu gitu. Si LPS itu adalah temannya OJK, temannya BI sama temannya Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Kita berempat itu disebutnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kita disuruh untuk ngejagain stabilitas sistem keuangan secara nasional kapanpun itu gitu ya. Jadi kita harus berkoordinasi nih berempat, masing-masing punya wewenang. Kita salah satunya. Nah kita itu fungsinya adalah menjamin simpanan. Jadi simpanan masyarakat, simpanan Bapak Ibu yang Ibu taruh di bank itu dijamin sama kami. Artinya kalau misalnya banknya tutup, simpanannya nggak hilang. Kurang lebih gitu yang kami lakukan. Jadi kalau misalnya kita ketimbang naruh duit di bawah bantal ya biasanya kami ngomongnya gitu. Tapi ya saya yakin di sini nggak ada lah yang naruh di bawah bantal lagi. Banyak kan? Masih banyak. Kalau naruh di bawah bantal bisa dimakan rayap hilang gitu. Nah kalau misalnya naruh di bank, even kalau banknya pun dicabut izin usahanya, ditutup sama OJK, simpanan kalian kami bayarin gitu. Kami balikin gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kami bertindak supaya nggak kejadian lagi tuh Bapak Ibu 97-98 di mana kita ke Rismon, kita pada ngantri mau narik duit dari bank dan akhirnya sistem perbankan hancur. Kita ada untuk mencegah itu Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Udah ya kayaknya ya. Oh ya, sedikit nih. Ini karena kami dari grup riset, ini yang tadi saya omongin itu kan data-data nih. Nah, ini juga kebetulan kalau kita lihat dari literatur akademis nih, mungkin tadi ada Ibu Rektor ya. Dari Ibu Rektor sedikit-sedikit akademis bolehlah gitu ya. Nah ini juga terbukti juga dari beberapa literatur Bapak Ibu. Jadi memang stabilitas sistem keuangan yang kami jagain ini itu sangat penting untuk keberlangsungan usaha gitu. Jadi itu juga sudah terbukti dari berbagai paper diantaranya 2 ini. Jadi intinya kalau stabilitas sistem keuangan terjaga, semua aman, maka
usaha juga akan lebih lancar. Itu adalah prerequisite, necessary condition gitu. Terima kasih Pak, kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rifki. Pak, saya satu kata aja untuk simpanan yang naik terus di Solo, tapi kreditnya masih banyak yang belum kepake di bank-bank Solo. Itu buat saya sebuah keberhasilan dari LPS. Ya, karena masyarakat yakin untuk menyimpan di bank. Luar biasa, tepuk tangan untuk LPS. Tapi kalau kreditnya kurang itu ya belum berhasil aja Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Tepuk tangan sekali lagi untuk LPS. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini kita masih ada waktu sampai 16.55 ya, masih ada waktu 20 menit. Saya sebetulnya ingin mendalami ke ketiga pembicara, tapi karena Bapak Ibu sekalian saya rasa penasaran, pengen menanyakan sesuatu atau mungkin ada komplain dengan Mas Wali atau siapa narasumber di sini karena punya pengalaman terkait dengan aktivitas bisnis atau investasi di Solo. Langsung aja saya akan buka sesi yang mengajukan pertanyaan, mungkin 3 dulu ya, Bapak, kemudian Uang yang di belakang pakai kacamata nanti tolong perkenalkan sendiri ya. Sama Ibu yang pakai jilbab di kursi 14. Monggo Pak, silakan perkenalkan dari mana. Selamat siang Pak Wali, Bapak dari staf BUMN ya, investasi dan Bapak dari LPS. Saya Awaludin dari Pariarta Co. Kami itu perusahaan yang berbasis di hospitality, integrated facility system dan juga PMS property management system. Kami ini kebetulan baru memulai Pak Wali. Kami sangat tertarik dengan pengelolaan aset ini, makanya sebagai company yang baru ini, yang basisnya untuk tourism, hospitality management dan consultant, basisnya juga untuk integrated facility management, termasuk dengan property management system ini, kami ingin ikut Pak berpartisipasi untuk mengelola aset Bapak. Problemnya begini, sebagai perusahaan yang baru nih loh, ada kaitannya sama kredit juga. Kita kadang-kadang punya sistem yang baik, tapi kita tidak didukung dengan kapitalisasi yang baik. Sementara kami itu tidak punya agunan yang cukup di bank. Sementara ini bank pemerintah ini selalu menganggap bisnis itu adalah trade asset system. Ini di Indonesia yang buruknya itu loh. Selalu berbasis aset valuasi, tidak berbasis pada kapitalisasi intelektual dan sistem. Nah ini Pak, kami ini mau masuk di sini kesulitan modal. Kami ingin intelektualisasi kami ini, model sistem dan manajemen ini di value sebagai kredit basis analisis Pak, appraisal. Kalau aset mulu negara ini nggak akan maju-maju karena kita nggak punya kesempatan. Saya rasa di ruangan ini banyak orang cerdas Pak, tapi mereka kesulitan mempunyai aset permodalan karena mereka tidak dinilai dari creativity berpikirnya, tapi dari aset physical. Ini appraisal nih Pak, yang dari Menq nanti bilang Menq kita ya Pak, 200 triliun itu uangnya gede, tapi kita nggak dapat loh opportunity-nya Pak. Kami ini mikir sampai jengking, minjam 10 juta aja susah Pak. Padahal kami ini sudah startup dengan apa ya, startup gede mungkin di luar negeri. Ya, langsung ke poinnya aja Pak. Itu, Ya. kami mengelola, kami tidak punya modal. Sementara saya sudah lihat beberapa aset penawarannya itu gede-gede banget. Ya. Lalu kami mau mulai dari mana kalau kapitalisasi kami tidak ada. Tapi kami punya sistem, nah bagaimana trade off untuk mengatasi masalah ini? Ya. Kami ingin, apakah kami harus jual intelektualitas kami, tapi valuasi dalam kredit di perbankan itu gimana sih? Itu loh, apakah pemerintah sudah berpikir ke sana ya? Karena kita ini kan tidak lagi base di agunan Pak, kita base ke critical thinking dan aset ini, aset intelektual. Nah Indonesia ini tidak sering banget tidak dinilai intelektual asetnya, makanya kita ini cenderung lebih dihargai di luar daripada di negara sendiri. Ya. Ini Pak Wali, kami ingin berpartisipasi Pak, kalau dikasih waktu tolong bisa hargai kreativitas kami mungkin dan sebagian besar orang-orang di sini juga yang sama masalahnya sama saya nih, sama perusahaan saya. Terima kasih Pak Wali. Baik, Pak Assalamualaikum Walidin, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Pentingnya kolaborasi antar profesi nanti. Baik, meja 16, silakan memperkenalkan diri. Tolong singkat aja pertanyaan biar nanti ada kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Saya Andre, di sini saya dari PT Firla Tata Investama. Di tempat kami memang tahun 2004
2024 dan 2025 ini dan beberapa tahun ke depan cukup agresif terkait investasi di sektor manajemen properti Bapak. Terutama kepada Mas Wali, pertanyaannya adalah apakah ada instrumen atau semacam kolaborasi terkait dengan semangat dari perusahaan kami untuk juga mendorong pertumbuhan sektor sosial. Contohnya gini Pak, di manajemen properti kami di daerah dekat UNS, itu bisnisnya adalah kos-kosan, co-working space, dan private office. Nah, kami juga setiap pergerakan yang kami lakukan di bisnis adalah bagaimana bisnis yang kami tumbuhkan di suatu tempat dapat memberikan dampak yang positif terhadap warga sekitar. Nah, hal ini sejalan dengan kami investasi di beberapa kota, kabupaten, Sukoharjo, daerah penyangga kota Solo lah ya, gitu. Untuk berinvestasi di sektor pertanian dan peternakan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada visibilitas dari pemerintah kota Solo untuk berkolaborasi dengan kegiatan bisnis kami? Itu satu. Yang kedua, terhadap Pak Rifki, kami juga menanyakan di sektor bisnis yang lain, kami ada kerjasama mitra dengan UMKM. Problemnya adalah ketika UMKM ini menerima dana atau pinjaman, berapa jumlah keuangan mereka yang masih berantakan gitu. Sehingga kami masuk dengan konsep kemitraan dengan UMKM juga mendorong dari dalam aspek internalnya. Ada namanya kami Binova Studio dan Binova Studio ini juga melakukan strategic partnership dan melakukan inkubasi bisnis. Nah, pertanyaan saya adalah apa hal yang perlu kami perhatikan sebelum kami melakukan langkah yang lebih jauh lagi. Karena di 2004 sama 2025 sampai 2026 target kami adalah bermitra dengan 20 UMKM yang siap di scale up lebih tinggi lagi. Demikian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andre. Lanjut saja ke meja 14. Ibu, silakan. Panitia tolong. Terima kasih banyak Bapak. Nama saya Dwi Andi atau DA, saya dari Sanggabis atau PT Sangga Bisnis Anda. Kebetulan saya bisnya di Jogja Pak, tapi kami melayani klien sampai ke Australia, UK, dan beberapa negara lainnya. Nah mungkin pertanyaannya kepada Pak Dedi, Pak Wali dan juga Pak Rifki. Saya ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama lebih ke selama ini dari Sanggabis sendiri seringkali kita membantu juga untuk foundation karena kita fokusnya di consulting, training dan juga operations and management, AI tech based kebetulan. Kita banyak membantu NGO atau foundation untuk banyak misalnya melakukan research di akademisi, karena sebelumnya tadi ada sesi dengan akademisi, tapi seringkali hasil research ini tidak bisa diserap oleh industri. Nah bagaimana peran pemerintah sebagai enabler mungkin ya, untuk bisa menjadi penyambung begitu. Jadi banyak sekali IP, paten dan yang lainnya dari university yang tidak bisa diserap di industri, ataupun di industri yang ternyata membutuhkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan di akademisi. Yang kedua terkait dengan potensi Solo sebagai salah satu kota untuk investasi. Dari kami sendiri banyak talent-talent yang kami butuhkan untuk serving the foreign industry tadi ya, beberapa pasar di luar negeri. Nah, tapi kami menyadari adanya gap di sisi pengetahuannya Bapak. Jadi banyak sekali lulusan-lulusan dari universitas itu yang istilahnya belum siap kerja dalam artian bahwa pengetahuannya itu belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Padahal kadang banyak sekali yang dibutuhkan dari industri ini yang sudah siap untuk bekerja. Ya. Nah kami sendiri menyediakan training, tapi apakah dari misalnya dari Solo sendiri ada suatu ekosistem atau wadah untuk membagi biaya trainingnya itu? Karena kalau misalnya dibebankan ke talent biasanya mereka jadi reluctant gitu ya untuk mengambil training tersebut dan yang lain. Nah mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Yeah. Terima kasih Ibu. Pak Wali ini dari Jogja tertarik untuk ke Solo. Tadi satu isu yang tadi kita bahas di luar itu STEM ya, Science,
teknologi, engineering, mathematics. Nah monggo, ini langsung direspon aja nanti supaya ada waktu lagi untuk sesi yang berikutnya. Siapa dulu nih? Ya monggo Mas Ali. Jadi yang menjawab pertanyaan pertama Pak tentang hospitality management. Ini menunjukkan Pak, tadi dari 3 penanya ini semua di sektornya jasa. Ini indeks pembangunan manusia kita memang tinggi Pak, jadi punya expert di hospitality dan lain-lain. Ya inilah di kota Surakarta, kota penuh perdagangan dan jasa. Lalu terkait kalau nanti kebijakan terkait collateral basis atau intangible basis ya Pak. Kalau tadi kan mungkin yang dikritik dari bank, ya memang sektor real nih kemarin marketing bank itu pada ngeluh sama saya Pak, reso dodolan mas, berapa ayu fasilitas kreditnya gitu. Jadi memang realnya adalah pemain-pemain baru nggak punya kolateral. Coba saya tanya anak teman-teman Gen Z dan milenial di sini, ada yang pakai KPR? Nggak ada, males Pak. Invest di rumah, males Pak. Mungkin dia lebih invest di Bitcoin atau mungkin di share. Tadi yang disampaikan Pak Luhut tadi pagi, tapi juga warning ada AI bubble nanti. Bahwa di Solo itu punya uang 100 juta, 50 juta, masukin trading pakai AI, dapat untung 200.000, di withdraw, habis itu ngopi, udah repeat, begitu aja terus. Ini real. Ini berbahaya, tapi ini juga saya koreksi ke teman-teman perbankan, ayolah berarti marketing memang harus perbankan harus melonggarkan, kayak tadi hospitality tadi itu memang saat ini Pak yang lagi dibutuhkan. Kita punya aset nganggur, punya rumah eyang lah, warisan misalnya begitu. Ini sering nih, Solo ini banyak punya warisan nih. Lalu ada bapak yang hospitality management ingin mengatur, ingin membuat programnya itu, tapi nggak ada dana. Nah ini kami di pemerintah Pak, kalau kami di pemerintah memang bukan lembaga pembiayaan penyaluran, tapi kita adakan business matching Pak. Seringnya di forum-forum seperti ini ada yang surplus, uangnya bingung untuk apa, sama bisa di-sharekan dengan operator bisnis. Itu dari saya Pak untuk hospitality management, nanti kita bisa lanjutkan ngobrol. Untuk kita ada beberapa banyak Pak yang punya duit tapi nggak bisa ngubengi ya akeh. Terbukti tadi dari LDR-nya tinggi, banyak yang mantap juga Pak, makan tabungan. Mantap tuh makan tabungan, jadi bingung juga karena mau utang juga. Lalu dari manajemen properti, dari Mas berarti operator bisnis properti ya Mas? Ya, operator bisnis properti berarti ya? Ya, ini hampir sama Pak. Yang satu hospitality untuk seperti Ramah Taman, hotel dan lain-lain. Kalau yang di belakang mungkin ada aset yang bisa di manajemen untuk disewakan kan begitu ya operatornya ya. Ini keren Pak. Ini juga jasa lagi. Nah inilah disrupsi, era disrupsi saya bilang. Yang mau hidup ya teman-teman yang baru seperti ini. Ini saya ceritakan di sini. Ada tambahan lagi manajemen pengiriman Horeca, grocery, mohon maaf, untuk hotel, restoran, kafe. Ini pesertanya di UMKM Center, di programnya Pemkot. Dia punya 2 pickup dan 3 motor bronjong. Dia ini tugasnya adalah memasok UMKM hingga MBG. Bahan baku, bahan pokok penting, sayur hingga beras. Sehingga pasar kita sepi, ya iya karena sudah ada era disrupsi pemain-pemain tengah untuk menyaplai. Nah, dia pakai duit gak Pak modal? Sedikit, karena dia cuma pakai armada, dia bisa sistem reimburse. Nah ini yang di sektor real perbankan juga harus, mohon maaf, marketingnya juga harus lebih baik, lebih bangun lagi. Untuk pengembangan ekosistem di UMKM Center Mas, kami di pemerintah kota udah merubah sistem pendampingan UMKM-nya nggak seperti biasa, tapi kita kurasi per 6 bulan itu 50 UMKM yang kita kurasi. Di situ UMKM-nya tadi pengiriman grocery, bordir seragam sekolah, ada yang unik juga yang kemarin jasa akikoh. Ini memang yang simpel-simpel, anak-anak baru ini begini Pak. Jasa akikoh itu apa? Dia deketin puskesmas dan RSUD. Bidan-bidan dibayar. Nek engko nek eneng sing lahiran tak bayar aku ya, engko tak go dodolan akikoh. Ini loh kreativitas bisnis.
Ya akhirnya bidane ya itu komisi Pak. Ah iki meh lahiran ki nyoh. Laris Pak rumah Akiko. Lah ini perbankan saya pikir juga ini era disrupsi. Sulit kalau kita cuman ngomongin rekening koran, investasi KPR, kredit konsumtif perbankan mobil, motor, wes Pak rampung industrinya nggak mungkin, uang masyarakat nggak mungkin terserap. Memang harus ada breakthrough, harus hal yang bukan yang biasa dari marketing bank. Saya kemarin juga habis KPM Bank Solo agak ngomel-ngomel Pak, by the way, jadi ya gitulah, ora iso dodolan. Lalu Pak, konsultan Techbiz yang dari Jogja, inilah Rumah Siap Kerja, itu program priority flagship dari pemerintah Kota Surakarta. Kalau LPK tadi memang anehnya, para pengusaha ini, saya tanya pengusaha di sini, cari karyawan susah atau gampang? Cari karyawan susah atau gampang? Tapi pengangguran juga banyak. Ini memang link and match. Link and match. Kita menganggarkan hingga 8 miliar dari pemerintah kota di Dinas Tenaga Kerja. Silahkan. Saya cuman simpel sama Dinas Tenaga Kerja, tolong bikin pelatihan sing genah terserap kerja. Ini ordernya simpel loh ya, bukan acara seremoni potong pita pelatihan kerja loh ya. Golek pelatihan sing genah ono serapan kerja. Order saya simpel. Dan ini kita lihat nanti di belanja di 2026 impactnya bagaimana. Dan itu khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi uniknya Pak, kita sekarang ini gampangnya di Rumah Siap Kerja itu ada lowongan misalnya pegawai Alfamart simple. Lowongannya 8. Sing daftar 30. Sing teko loro, sing ketompo siji. Semua pada spam, kompro, CV. Ini semua HRD pasti tahu rasanya ketika cari karyawan susahnya minta ampun. Di sinilah pemerintah hadir untuk penetrasi sampai ke lurah-lurah untuk ngomong masalah penyerapan tenaga kerja. Dan ke depan ini bocoran untuk Bapak Ibu semuanya, peraturan Menteri dari Menko PMK, pemerintah pusat menganggarkan 12 triliun untuk pelatihan kerja ke luar negeri. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang bisnisnya LPK, yang mengirimkan ke luar negeri, semoga rezeki Anda. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mas Wali. Ini Pak Rifki atau Pak Dedi dulu nanggapin. Baik, terima kasih Bu dari Jogja tadi. Di kami memang tadi disampaikan Pak Wali, inginnya link and match tadi dari sektor dilakukan. Ini kan punya Kementerian Tenaga Kerja yang mendesain untuk kaitan itu. Dari sisi kami sebenarnya Kementerian Investasi Bu, setiap investor yang telah mendapatkan izin dari kami, mau skala, terutama skala besar, menengah dan besar, itu kan salah satunya kita harapkan mereka bermitra dengan company yang ada di lokasi di mana dia berusaha. Termasuk juga adalah terkait dengan tenaga kerjanya Bu. Itu menjadi mutlak kita harus lakukan. Dan ini kita lakukan dalam rangka mendukung UMKM tadi dan mendukung juga pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Artinya memang bicara investasi atau Kementerian Investasi ini bersifatnya memang jangka panjang karena ini real, sektor real ya, beda dengan portofolio yang ada di bursa efek atau yang lainnya. Ya memang butuh antara 2 sampai 3 tahun gitu loh Bu. Dalam rangka untuk tapi ya itu tadi kami ada di depan Bu untuk keberpihakan kepada lokal partner ataupun UMKM yang ada di daerah setempat. Jadi kita ada di situ. Nah seperti saya sampaikan tadi kan, sampai kepada perusahaan-perusahaan yang sudah dapat fasilitas master bahan baku impor yang 0%, lalu tax holiday yang diberikan untuk berapa tahun, dan segala macam. Nah ingin kita feedback mereka, salah satunya tadi, tidak hanya mengajarkan atau memberikan transfer knowledge ataupun memberikan kepada karyawan, juga lingkungan sekitar. Itu yang kita akan coba galakan sekarang gitu Bu. Seperti itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama, kami udah menarik dan kita akan dorong itu. Dan pertanyaan saya terakhir mungkin saya bertanya Pak. Saya nggak tahu nih teman-teman di pelaku usaha yang sekarang mohon maaf mikro kan juga harus izin ke kami namanya NIB untuk nomor dapat nomor izin berusaha itu ya.
Nah, mudah-mudahan sudah melakukan itu, Pak. Ya. Jangan sampai nanti sebetulnya kalau nggak ada itu, mungkin saya khawatirnya menyangkut kepada bank-bank tadi, Pak, yang memang karena tidak ada itu atau apa juga banyak kendala. Padahal udah kita sampaikan, mikro itu kalau udah NIB bantu, Pak. BRI terlebih BRI kita katakan, bantu mereka seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Baik, terima kasih. Siap, Pak. Ini langsung mau Ketua Kadin langsung mau respon, ya oke. Ini berat nih Tolong kan ini panitia. kalau Pak Ferry ini. Biar cepat. Terima kasih. Langsung aja ke Pak Dedi Latif. Kalau kita lihat bahwa era Mas Respati Astrid ini peningkatan sumber daya manusia scale up-nya tinggi. IPM-nya menaik. Kemudian potensi yang ada di Solo selaku inti dari kawasan Solo Raya juga semakin kuat. Pertanyaannya adalah kita ingin mengajukan kawasan industri. Menurut Bapak gimana? Lalu bagaimana langkahnya? Terima kasih. Kalau pengusaha praktis yang applicable pertanyaannya jelas. Tapi sebelum Pak Dedi nanggapi ke Pak Rifki dulu. Monggo. Ya. Ya, izin untuk merespon. Tadi kayaknya tiga-tiganya ada yang buat saya ya. Yang pertama untuk Pak Mahyudin. Iya betul Pak. Jadi memang pada saat ini ketentuan yang berlaku di bank itu, kalau untuk pinjaman itu memang traditionally masih butuh agunan Pak. Memang seperti itu ya. Memang itu kenyataannya seperti itu. Tapi saya juga setuju sama Mas Wali. Jadi memang perlu ada perubahan mindset nih. Dimulai dari perubahan mindset, terus mungkin habis itu ya tentu harus konsult ke OJK dan BI sebagai selaku regulator perbankan yang bisa menentukan ngetok palu bahwa oke, perbankan ada nih jalan untuk bisa meminjamkan dengan agunan yang tidak biasa gitu ya. Nah itu di BI, Makroprudential sama OJK Pak. Jadi memang harus berkolaborasi juga ke situ sepertinya Pak. Jadi memang itu masih menjadi tantangan. Cuman kalau misalnya kita lihat negara lain Pak, itu ada skema, tapi ini memang sangat mikro ya. Kalau mungkin pernah dengar nama Muhammad Yunus di Bangladesh, itu kan dia memberikan skema pinjaman kepada ibu-ibu sebenarnya, ibu-ibu pedagang kecil, sangat mikro. Cuman skemanya dia menariknya adalah ibu-ibu itu dibikin bertiga-bertiga tuh Pak. Jadi nggak cuman ya model seperti itu. Penyalur dananya ngasih kepada ibu-ibu, tapi ibu-ibunya nggak sendiri, ibu-ibunya bertiga biasanya setahu saya. Nah jadi ada social punishment di situ berlaku. Kalau ibunya nggak bayar, nggak balikin, malu dia sama teman-temannya gitu. Nah ada insentif dia untuk membayar dan akhirnya alhamdulillah berhasil sampai si Muhammad Yunusnya dapat Nobel. Nah menurut saya itu bisa menjadi salah satu yang kita explore nih kira-kira memungkinkan nggak di Indonesia gitu ya. Itu satu. Terus dari Mas Andre Mitra UMKM, kalau terkait dengan ingin bermitra sama UMKM tapi tata kelolanya masih kurang ya. Kalau menurut saya memang kalau ingin bermitra dengan counterpartnya itu memang harus memiliki tata kelola yang baik. Kalau untuk UMKM menurut saya pribadi sih setidaknya perlu dicari UMKM yang setidaknya dia punya catatan gitu ya. Jadi memang yang suka miss itu adalah mitra-mitra yang catatannya itu catatan keuangannya maksud saya. Itu masih berantakan gitu. Padahal di sisi lain memang kalau secara teknologi kan sebenarnya udah ada beberapa provider juga yang sistem untuk pencatatan penjualan, pencatatan bahan baku itu yang memang sudah ada gitu ya Pak ya. Jadi mungkin saran dari saya agar didorong UMKM-nya supaya mengadop itu, atau kalau misalnya mau pilih-pilih mau sama UMKM yang mana, UMKM-nya mungkin baiknya yang setidaknya catatannya harus jelas. Terus terakhir singkat dari Bu Dwi Andi, ini menarik Bu karena kebetulan bulan lalu saya habis dari ITB nih, ITB Bandung. Itu juga memang ada salah satu diskusi yang mengemuka mengenai riset ngomong apa di kampus di universitas, tapi nggak kepake di industri kan gitu kurang lebih ya tadi pertanyaannya ya. Itu memang ada perlu ada perubahan mindset sih Bu. Jadi memang kalau misalnya di luar negeri itu terutama di Jepang itu kampus itu bekerja sama dia sama industri erat banget gitu. Jadi memang apapun riset yang kampus lakukan itu biasanya udah ada ijonnya gitu dari industri seperti itu. Tapi memang di sisi lain
kita juga perlu nih sebagai warga Indonesia yang memang sayangnya sampai sejauh ini masih mau yang instan-instan gitu ya. Pengen mau Piala Dunia, mau lolos Piala Dunia aja maunya yang instan gitu ya. Tentu realisasi. Padahal kalau di Jepang itu setahu saya yang hal-hal kayak gitu ya, misalnya kayak contoh nih, kita tuh SSD ya, jadi laptop kita itu kan harddisknya SSD namanya, solid state drive. Nah itu baru keluar, baru dijual dalam bentuk laptop itu kurang lebih tahun 2000-an akhir setahu saya. Tapi kalau dari tatanan universitas itu udah ketemu teknologi itu dari 1980-an gitu. Jadi memang butuh waktu lama untuk mentranslate dari riset murni di kampus ke sampai kepake di industri gitu. Itu memang butuh waktu. Itu yang perlu kita sadari menurut saya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Rifki. Jadi memang saya sepakat dengan Mas Wali juga tadi terkait dengan intermediasi ini sebetulnya potensi itu banyak sebetulnya. Tapi pakai dana sendiri untuk bikin toko, bikin apa gitu. Jadi marketingnya harus lebih relevan Bang ini, kira-kira begitu. Baik, makasih. Pak Dedi, nanti merespon pertanyaan Pak Ferry, Ketum Kadin Solo. Jadi kalau pengusaha kan maunya satset dasdes gitu ya. Monggo Pak Dedi. Baik, pertanyaan pengusaha begini nih Pak, mantap, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry, pertanyaannya, apakah pelaku usaha bisa melakukan sektor di kawasan industri? Bisa Pak. Jadi kawasan itu bisa dari pelaku usaha, dari BUMD maupun dari pemerintah kota, pemerintah daerah bisa. Nah, apa syaratnya? Memang ada beberapa syarat yang sangat prinsip Pak. Salah satu adalah menyangkut lahan Pak. Lahan itu minimal kalau kawasan itu harus 50 hektar Pak. Lalu dari situ ada master plan yang sudah jelas. Artinya ada FS terhadap lokasi dilakukan. Lalu izin-izin pendukung lainnya. Bicara tentang AMDAL-nya Pak, lingkungannya, PBG-nya, dan semua di situ harus dilengkapi. Nah, bicara AMDAL ini berbicara lokasinya di situ bagaimana dengan kawasan-kawasan sekitar. Terpenting jangan ada di perumahan, kan gitu Pak. Walaupun itu bisa dipindahkan. Inilah mungkin pokok. Dari situ nanti Bapak atau perusahaan yang mengajukan itu mengajukan ke OSS yang akan direkom ke Departemen Perindustrian. Clear semua apa yang disyaratkan, penerbitan dari kami Kementerian Investasi BKPM. Nah itu secara pokok Pak. Hal lain sebetulnya dana, ya dana tinggal disiapkan saja. Persyaratan dasar hal tadi itu kalau memang RT RW, RDTR-nya lokasi udah pas, nggak ada masalah Pak. Tinggal orientasi sektornya yang dipikirkan. Nah konteks ini saya pikir, saya belum lihat di Kota Solo. Belum ada kan Pak? Nah ini nggak tahu mungkin lahannya mungkin ya. 50 hektar nggak ada di Solo. Nah baik, nah artinya selain kawasan ini kita katakan namanya ada lain Pak. Kawasan ekonomi khusus yang bisa dilakukan oleh pengusulan dari Pemkot, BUMD-nya atau pelaku usaha yang bermitra. Kalau 10 hektar ada itu Pak. Bisa Pak, jadi tidak harus batas itu. Dan fasilitas lainnya lengkap di KEK lebih jauh. Artinya saya bilang karena kawasan industri, lah lari coba ke kawasan KEK. KEK khusus kesehatan, kawasan khusus pendidikan. Cukup nggak usah 50 hektar. Itu yang penting. Nah disitulah menjadi integrasi semua, ekosistem terbangun di situ. Yang tadi Pak, logistik dan konektivitas, mudah-mudahan ya. Cobalah, maksud saya sudah banyak, kita tahulah, saya sendiri Pak kalau ke Jawa yang paling pertama saya lihat Solo, setelah Solo Jogja, terakhir baru Surabaya. Makanya saya senang kalau ke Solo. Artinya memang semua ada Pak. Nah itu maksud saya. Nah coba mungkin Pak Wali mohon maaf, KEK didorong aja Pak. Banyak saya rasa pelaku usaha. Gitu Pak Peri, saya pikir. Terima kasih Pak. Pak Dedi, ini saya kira nanti habis ini ada pertemuan empat mata ini. Oh, siap. Beliau udah siap nih. Saya berikan semua apa yang menjadi harus. Mas Wali mau nambahin respon nih sepertinya. Mas Wali? Ya, memang kalau tadi disampaikan memang industri ya. Jadi kalau Mas Ferry, industri apa dulu Mas? Kan sebenarnya gitu. Sektor industri pergudangan manufaktur atau industri pariwisata atau bahkan industri pendidikan. Nah, tadi menyampaikan KEK, kalau kawasan ekonomi khusus itu benar-benar jadi, kita Solo ini punya CBD baru Pak. Adalah UNS area bagian selatan. UNS, Solo Technopark, Museum Art and Science, AK Tekstil dan lain-lain. STEM di sana. Yang itu menjadi kawasan CBD baru yang harapannya ke depan bisa menjadi KEK untuk industri
iptek industri Oh iya. pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya aku ramai ngomong tak delik gitu, tapi ya Mas Ferry yang nanya ya wis ra apa-apa lah. Tapi itu Udah besok jadi headline ini. enggak, ini masih roadmap Pak. Tadi sampai saya senang yang disampaikan dari LPS bahwa semua terus ada roadmap Pak. Kerangka panjang, jadi nggak bisa langsung pak gitu nggak bisa. Jadi bikin kerangka panjang, kita bikin roadmap sehingga siapapun nanti pemimpinnya, siapapun nanti itu akan inline Pak, akan roadmapnya nggak bisa digonta-ganti. Sekarang kan yang bermasalah kan kemarin bangun apa, sekarang bangun apa, kemarin bangun apa, sekarang bangun apa, nggak ada keberlanjutan. Nah, Ya. maka dari itu sebetulnya nanti kita akan mengajak asosiasi dari Kadin, dari rekan-rekan semuanya untuk membuat roadmap untuk di Kota Solo, untuk masa depan Kota Solo ini seperti apa. Jadi tapi kalau saya sampaikan di sini udah gampang deh tinggal bikin SK Wali Kota gampang Pak. Tapi saya nggak mau ngecer SK Wali Kota terlalu mudah dengan tidak ada roadmap yang jelas terlebih dahulu. Itu penting Pak, kalau roadmapnya nggak ini nanti takutnya juga nggak tidak bisa tepat gitu sih Pak. Jadi tetap Pak kalau dengan lihat potensi di Solo, industrinya tetap di industri pariwisata, industri kesehatan dan terakhir ada ini baru kita kuatkan ya industri olahraga juga yang baru kita yang hari ini punya nilai ekonomis lebih terkait sport tourism yang masih banyak digarap. Itu Pak, terima kasih Pak. Wow, keren sekali Kota Solo. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Wali Kota, Pak Dedi dan Pak Rifki. Ini waktu sudah lewat lebih dari 10 menit Bapak Ibu sekalian. Saya gatel sebetulnya karena makin malam makin panas ini. Nah, tapi kalau saya buka lagi nanti bisa jadi acara nanti malam bisa molor lebih panjang lagi. Karena itu mohon maaf Ibu Bapak sekalian saya tidak buka lagi untuk sesi berikutnya dan saya izin juga tidak membuat kesimpulan subjektif saya karena setiap diskusi seperti ini saya yakin perspektif itu banyak sekali. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya kesimpulan dengan POV masing-masing karena itu kesimpulannya saya akan wakilkan dengan pantun saja. Mohon cakepnya ya sekali lagi. Pergi pagi ke pasar gede, singgah sebentar di balai kota. Solo tumbuh jadi poros negara, epicentrum investasi masa depan Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri ada satu lagi. Ira Puspita, janganlah bersedih. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai ketemu di Solo Investment Forum 2026 di tahun depan. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.